Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1159 berjudul Pulau Takdir. Ditemani dengan cover story Yamato seperti ini, kita bisa melihat Yamato, Ulti, dan Petsuan ada di sana dan juga tertulis di cover tersebut. Sekarang, ayo kita penuhi perut dengan apel dan kembali ke ibu kota bunga. Nah, chapter dimulai juga dengan catatan editor yang berkata di sini, awal dari sebuah keributan. Yang mana ya diketahui di timelinenya saat ini ada di 39 tahun yang lalu dan itu berada di Pulau Bajak Laut Hachinosu. Dan di sana kita bisa melihat hujan yang lebat turun di tempat itu dan orang atau semua yang ada di pulau tersebut histeris bertanya-tanya, apakah sudah mencarinya dengan benar? Itu terjadi saja malam tadi. Don Marlon dan anak buahnya terbunuh. Mereka tidak bisa melindungi Don Marlon. Itu mustahil. Siapa di dunia ini yang melakukan ini? Ya, Don Marlon mati di sini. Sementara kita bisa melihat respon dari Rox yang berkata pula, apa yang kau katakan? Saki kita sendiri telah diculik. Dan ya, dalam badai yang terjadi di Hachinosu, dua kejadian misterius terjadi di tempat itu. Kematian Don Marlon dan soal Saki yang telah diculik. Lalu narator berkata di sana, kejahatan itu hanya berlangsung beberapa jam. Tapi tak ada petunjuk tentang insiden itu. Para bajak laut kebingungan dan gemetar karena marah. Dan kemudiannya kita bisa melihat rangkuman panel atas ekspresi orang-orang yang mengetahui kabar kalau Saki telah diculik. Gloriosa menangis dan Kroco Hachinosu pun histeris. Dan narator kembali berkata di sana, berita itu menyebar ke seluruh lautan. Dan ya, kita bisa melihat Roger bahkan muak membaca koran tersebut yang mengabarkan kalau Saki telah diculik. Sampai Roger berkata di sana, bajingan Rox, apa yang sedang kau lakukan? Akan kupukul dia sampai hancur. Dan Relic terlihat cemas membaca koran itu sampai berkata, Saki. Dan narator kembali berkata pula, dikatakan bahwa orang-orang putus asa, senyum mereka menghilang dan aktivitas ekonomi dunia pun berhenti selama beberapa minggu. Namun dari semua yang putus asa itu dan juga sampai membuat ekonomi dunia berhenti, ada satu pria, ada satu makhluk yang cengengisan sambil ngitungi uang. Ya, Wangzi atau Ochoko ini, dia sangat senang di sana dengan duit yang ada di tangannya itu. Apakah dia pelakunya? Dan harusnya emang dia pelakunya. Kemudian ya di halaman berikutnya, Shin melompati waktu 1 tahun dan narator berkata di sana, 1 tahun setelah insiden itu di Hachinosu, kita beralih ke West Blue God Valley. Nah, di God Valley kita bisa melihat atau menemukan kalau Garling kembali ke tempat itu dan bertemu dengan wanita berambut merah itu, alias ibu daripada Shanks dan juga Shamrock. Di mana ibu itu berkata kepada Garling, Garling, aku sangat senang, aku percaya kau akan kembali. Lihat, ini ayahmu, Shamrock, Shanks. Dan di sana ya, Garling yang melihatnya terdiam sesaat lalu Garling berkata, kembar ya, mereka imut, mereka kawaii. Lalu terlihat ibu merah tersebut kembali berkata, ya mereka kan anakmu, tolong bisakah kau tinggal bersama denganku di pulau ini? Tapi sambil tersenyum kemudian ya macam orang baik, Garling berkata di sana kepada wanita merah tersebut, tidak, meskipun kita akan tinggal bersama, bukan di sini tempatnya. Pulau ini akan segera hilang. Tentu saja wanita merah tadi itu kaget mendengarnya dan bertanya, hah? Dan di panel berikutnya kita melihat kapal-kapal Marine mulai berdatangan ke pulau tersebut, ke Pulau God Valley, sambil Garling pula berkata di sana, aku sudah memilih dan memesan seorang istri yang cocok untukku. Jika aku memenangkan dalam turnamen ini, aku akan mengambilnya. Tentu saja, wanita merah tadi itu kembali bertanya-tanya, turnamen? Dan ya, wajah baik di panel tadi itu, kemudian kita bisa melihatnya di halaman berikutnya. Garling menusuk wanita merah tersebut dan mengambil alih bayi kembar itu. Bahkan dengan santainya kemudiannya Garling berkata, lakukan
persiapannya, dan para marinir di sana pun berkata, "Baik tuan, kami sedang mendarat sekarang." Kemudian di panel berikutnya para warga di sana mulai panik pol, di mana mereka berkata, "Kapal marinir dari World Government, ya mereka sudah mengepung seluruh pulau. Apakah ada penjahat di pulau ini? Masukkan anak-anak ke dalam." Sementara itu para marine yang membawa tas dan senapan di tangannya berbondong-bondong maju dan terus maju sambil ada perintah yang berkata, "Gunakan penenang saja, tangkap mereka yang tidak melawan apa adanya." Kemudian ya di halaman berikutnya kita melihat satu kroco marine yang sangat tidak asing. Ya, kita bisa melihat Monkey D. Dragon di sana, di mana Dragon bertanya kepada komandannya, "Letnan Komandan, apa tujuan dari operasi militer kali ini?" Dan perwira marine yang ada di depannya itu berkata kepada Dragon, "Ini latihan militer dan kau 10 tahun terlalu cepat untuk menanyakan aku, kroco." Dan Dragon di sana hanya berkata, Tapi bang." Dan kita bisa melihat perwira itu sangat jengkel kepada Dragon, bahkan mulai menanyakannya kepada pimpinan pasukan, "Hoi, pimpinan pasukan, siapa kroco lancang ini?" Dan pimpinan pasukan itu hanya menjawab, "Maaf tuan, aku akan lebih hati-hati dalam melatihnya." Anjay, sepertinya gak ada yang tahu ya kalau Gap ini memiliki anak bernama Dragon ini. Lanjut ke panel berikutnya, para warga bertanya-tanya, "Hei kalian, ada sesuatu yang terjadi?" Namun tiba-tiba, boom, warga itu langsung didor oleh marine di sana dengan peluru penenang. Tentu saja wanita dan anaknya di sana yang melihatnya histeris melihat itu. Sementara para marine lainnya terus mengejar warga di sana, membuat warga kocar-kacir berlarian. Dan di sana marine berteriak, "Jangan melawan, tidak akan terjadi apa-apa padamu." Tapi tetap para warga lari berbondong-bondong membuat kepanikan di sana. Dan yap, Dragon kembali bersuara di sana, "Oi senpai, mereka hanyalah warga biasa." Tapi seniornya berkata kepada Dragon, "Mereka yang tidak punya nama atau identitas. Pikirkan individu hanya akan menghalangi kehendak tentara. Fokuslah pada penyelesaian operasi." Lalu kita beralih ke halaman berikutnya, di mana Dragon mulai membidik sambil berkata di dalam hatinya, "Haha, tidak apa-apa, ini hanya perlu penenang, bukan berarti aku akan membunuh mereka." Dan juga kemudian Dragon berkata kepada warga di depannya, "Maaf, jika aku membiarkan dirimu ditangkap, aku tidak akan menembak." Tapi warga di sana mulai menyerang Dragon dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi kami akan meninggalkan pulau ini, menyingkirlah bocah." Dan Dragon melumpuhkan mereka. Dragon menembak mereka dengan peluru penenang. Dan kita kemudiannya dapat perkenalan dari Dragon yang nantinya akan jadi pimpinan pasukan revolusioner dan juga ayah daripada Monkey D. Luffy. Lalu ya kemudian terdengar informasi, "Pasang masker gas kalian, bom gas tidur dilancarkan." Dan Dragon hanya bisa melihat kejadian itu dengan terheran-heran. Lalu ya di halaman berikutnya kita melihat kapal hitam marinir yang dikatakan kalau itu adalah kapal penjara marine yang mengangkut para budak. Dan terdengar pula kemudiannya suara komunikasi yang selalu berbunyi bip 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 di ruangan komunikasi. Sampai kita bisa melihat seseorang marine curiga ada yang aneh di ruangan komunikasi tersebut. Dan ya, kita bisa melihat ada kakinya Ginny di tempat itu. Dan sepertinya Ginny sudah membocorkan informasi yang dibutuhkan kepada orang luar. Lalu kemudiannya atau di panel berikutnya kita melihat Ginny dan Ivankov dengan saluran angin yang rusak di sana. Di mana Ivankov sangat senang dan berkata, "Ginny, aku senang kau selamat." Dan Ginny berkata pula, "Berhasil, sekarang giliran toko berita yang akan mengambilnya." Dan ya, di keributan itu antara Ginny dan Ivankov kita bisa melihat tidak ada para budak lainnya yang semangat. Mereka sangat lemas, bahkan menyuruh Iva dan juga Ginny untuk diam dan berhenti melakukan hal bodoh atau dihukum keras. Namun di sana ya Ivankov berkata, "Dihukum keras katamu, Vio idiot."
Kita semua ini akan mati, kau tahu. Kita bahkan gak tahu kapal ini mau kemana. Jangan pikir kau akan beruntung dan diselamatkan tanpa bakal mencoba untuk hidup. Jangan meremehkan keajaiban. Dan di sana ya, Jinny mencoba menghentikan kakaknya yaitu Iwa karena terlihat marinir berkata, para budak jadi liar. Lalu kita juga bisa melihat Kuma yang ada di kapal itu juga mendengar keributan itu membuat Kuma tersenyum dan berkata di dalam hatinya, kedengarannya seperti budak yang sangat berenergi. Lalu ya di panel berikutnya scene beralih ke Cyberpol di kantor divisi intelijen yang berada di suatu tempat dan terlihat agen di sana berkata, informasi luar biasa apa kali ini? Hah? Dan ya tepat itu kedatangan tamu itu Morgans yang sangat muda. Di sana Morgans berkata kepada mereka, jangan bercanda, tak ada jalan kau belum mendengarnya. Kalau begitu kasih aku uangnya. Aku sedang berbicara tentang seluruh dunia. Ya, sepertinya Morgans sudah mendapatkan info daripada Jinny itu tadi. Dan di sana agen itu berkata kepada Morgan, kau cuman koran lokal dengan beberapa nama yang mungkin dibuat anak kecil. Bagaimana mungkin kau punya kemampuan pengumpulan informasi seperti itu? Kau akan dibunuh kalau terus begini. Tapi Morgan berkata, hahaha, aku ingin lihat kau coba apa bisa. Apapun yang terjadi, aku tetap akan membicarakan ini kepada Pulau Bajak Laut. Dan ya, kita mendapatkan perkenalan daripada sosok ini yaitu Morgan, di mana dia adalah presiden perusahaan surat kabar ekonomi dunia bahkan sejak saat ini. Dan apakah poin ini akan membantah kalau Morgan anggota Roger Pirate? Lanjut ke halaman berikutnya. Dia Chinoso sangat kegirangan, bahkan mata tengkorak di pulau itu pun berubah jadi lope-lope. Mereka semua bahagia dan berkata, Saki masih hidup. Hei, apakah itu benar? Syukurlah. Di mana dia sekarang? God Valley, di mana itu sebenarnya? Nah, mereka semua yang mendengar info tersebut bahagia, tapi ada satu orang yang panik, Rek. Yap, Wang Ziato Choco ini panik di sana sambil berkata, kedengarannya meragukan, apakah informasinya bisa dipercaya? Lalu kita bisa melihat di sana Stussy berkata, secara internal, marinir saat ini sedang kacau, tidak diragukan lagi. Sementara itu, kita bisa melihat Gloriosa sangat happy. Bahkan John berkata di sana, Saki adalah hadiah untuk permainan Tenryubitot. Dan Ganzui juga berkata di sana, jadi ini berarti orang yang menculik Saki itu bajingan dari pemerintah. Lalu Shiki berteriak di sana, Saki-chan. Kemudian ya di panel berikutnya, Newgate berkata pula, pemburuan manusia, Tenryubitot. Aku pikir itu hanya rumor tak berdasar. Dan kemudian kita bisa melihat Linlin berkata di sana, ada juga hadiah buah iblis. Oi Kaido, kau mau salah satunya kah? Dan Kaido bertanya, apa kekuatannya? Lalu Linlin berkata pula, yang ini mungkin bagus untuk anak-anakku. Dan kemudian Strusen di sana mulai negatif, di mana Strusen berkata, ini bisa jadi jebakan kan? Dan yap, Rock langsung menyuruh semuanya diam. Semuanya diam, siapapun yang pengecut tetaplah di pulau ini. Ayo menuju Goto Valley. Sementara itu ya, Roger Pirate kita bisa melihat kalau bajak laut ini juga kegirangan. Bahkan Oro Jackson pun sampai loncat-loncat. Dan di satu panel kita bisa melihat Roger bertanya kepada Gaban, oi Gaban, di mana sih God Valley itu? Dan Gaban menjawabnya, tidak dekat, tapi kita akan buru-buru ke sana. Dan Roger kemudiannya berkata pula, kita berangkatkan semuanya. Dan Relic serta yang lainnya berkata, tentu saja. Dan menariknya, di sini yang paling semangat itu adalah Relic. Kemudian di panel berikutnya kita melihat Roger berkata pula, jadi Rox juga bergerak ya, mari kita kalahkan mereka duluan. Dan narator kembali berkata, dari semua hal yang terjadi, potongan kecil informasi rahasia itu akhirnya memprovokasi para kuat dari lautan untuk bertindak. Dan yap, kita juga mengetahui sebelumnya kalau Gap ikut ke God Valley karena mendengar Roger juga ikut. Lalu ya, kemudian di halaman berikutnya kita melihat Rox Pirate dihadang sebuah kapal yang sangat besar. Dan ya, itu kapal raksasa punyanya Harald. Dan di sana Rox Pirate berkata, itu kapal raksasa,
Tidak masalah, ayo kita tenggelamkan saja. Namun Rox berbicara di sana. Tunggu. Kemudian di panel lainnya kita melihat Harald di sana juga berkata, Rox, aku diperintahkan untuk menghentikan kru bajak lautmu yang itu yang terbuai oleh satu wanita. Kalau kami mengorbankan nyawa, menenggelamkan kapal kecilmu itu akan jadi tugas yang sangat mudah, kau tahu. Lihatlah kapal di kejauhan itu, pemerintah dunia sedang mengawasi kita. Lalu Rox berkata di sana, jadi kau pikir bisa mendapatkan lebih banyak kehormatan dengan pemerintah dunia dengan cara seperti ini? Kau terlalu meremehkanku, raja para raksasa. Kalau kau hanya duduk diam dan melihat kami saling bunuh, aku yakin pemerintah akan mengampunimu. Karena apapun yang kau lakukan, kau tetap seorang orang gila yang ingin mengubah Elbaf kan? Tapi bisa kita bicara hanya kita berdua saja. Dan kemudian ya di halaman berikutnya kita bisa melihat kalau mereka berdua minum bersama dan duduk di pojokan saling ngobrol. Dan Rox mulai berkata, aku yakin kau sudah dengar kemana tujuan kami dan apa yang akan kami lakukan. Dengarkan baik-baik, aku hanya memberitahumu. Ini sesuatu yang bahkan tidak akan kuberitahukan kepada kruku sendiri. Dan ya, kita bisa melihat prajurit Giant dan juga Rox Pirate yang melihat kapten mereka atau pimpinan mereka itu malah santai berdua di sana. Mereka mulai jengkel dan bertanya-tanya. Bahkan Shiki di sana berkata, kenapa harus sekarang? Sakiku sedang menunggu untuk diselamatkan, kau tahu. Lalu Rox di sana mulai berkata kepada Harald, aku punya nama rahasia, Devi di Zebek. Jadi bukan Roxy ya, tanya Harald. Dan Rox berkata kembali, aku yakin itu nama yang selalu ingin dihapuskan oleh pemerintah dunia. Sebuah keluarga yang leluhurnya berasal dari bajak laut legendaris, Davy D. Jones. Mereka pernah berpengaruh di dunia bawah dan bahkan sekarang masih bertahan hidup dengan susah payah. Entah itu waktu yang tepat atau tidak, anakku telah lahir. Supaya tidak ada sedikit pun bahaya yang mengancam mereka, aku mengirim istriku dan anakku kembali ke tanah kelahiranku. Aku diberitahu bahwa aku harus bergantung kepada keluarga Davy. Lalu kemudiannya Harald berkata, begitu ya, jadi tanah kelahiranmu yang menyimpan keluargamu serta istri dan anakmu. Dan kenapa kau memberitahuku semua kelemahanmu ini? Dan Rox berkata, tanah kelahiranku adalah God Valley. Dan Harald kemudiannya berkata kembali, jadi World Government sedang berusaha memancingmu ke sana. Namun Rox berkata, tidak, itu adalah pulau tempat para naga langit berkumpul saat ini kan? Tidak mungkin mereka mau aku datang. Bagi mereka ini juga sebuah kesalahan perhitungan. Aku merasa seperti sedang ditarik oleh suatu kekuatan takdir yang sangat besar. Menculik Saki adalah kesalahan besar mereka. Selama aku bisa membuat istri dan anakku selamat, itu sudah lebih daripada cukup bagiku. Tapi aku merasa keberuntungan tidak ada di pihakku. Harald, jadi bantu aku di sini. Namun ya, Harald menjawabnya, aku menolak, aku akan menenggelamkan kalian semua di sini juga. Walaupun terlihat ya, ekspresinya si Harald tidak yakin mengatakan itu. Bahkan kemudian menyuruh prajurit Giant untuk diam, jangan ikut campur. Dan Rox kembali berkata kepada Harald, dasar pengecut tak punya nyali. Dan boom, terjadi ledakan kemudiannya di kapal Harald. Dan kita melihat narator berkata di sana, sulit dipercaya, tapi setiap 3 tahun sekali, Tenru Bitot memilih sebuah pulau dari antara negara-negara yang tidak berafiliasi dengan World Government. Satu yang kaya sumber daya, lalu mengadakan sebuah permainan bernama perburuan manusia, di mana semua penduduk asli dibantai di tempat itu. Dan kita bisa kemudian melihatnya, warga di God Valley berkata, tolong selamatkan kami, tidak mungkin acara seperti ini dibiarkan. Lalu ya, kita melihat halaman terakhir pada chapter kali ini, halaman ganda yang sangat epic dengan sebuah kotak narasi yang berkata, hari ini insiden God Valley. Dan di sana ada MC Tenru Bitot yang sudah pernah kita lihat sebelumnya berkata, dan sekarang setelah boyband langka ini, inilah hadiah utama turnamen kali ini, berasal daripada Pulau Wanita di dalam Combat di Grandland. Mantan permaisurinya terkenal sebagai wanita tercantik di dunia ini, namanya Sakuyaku. Jadikan dia istrimu atau jadikan dia budakmu, semua terserah padamu. Dia hadiah kelas 1, dijaga
baik-baik tanpa ternodai tepat setelah ditangkap. No lecet, no korek. Dan yap, semua Tenryubitot yang ada di sana yang menyaksikannya sangat ereksi melihat Saki di sana. Saki yang berpenampilan seperti Kuja Pirate atau memakai pakaian Kuja Pirate. Bahkan di sana ada salah satu daripada Tenryubitot yang menyuruh Summer untuk mendapatkannya. Namun di sana Summer yang masih muda berkata, "Tidak mungkin, kalau aku menang, ya untukku lah kocak." Dan Garling juga berkata di sana, "Teruslah bermimpi, itu istriku, Summer." Sementara main mayor yang satu ini berkata kepada Gungko, "Kalau kau ikut serta, kita mungkin bisa memenangkan piala di perang klan ini." Kemudian ya, di panel berikutnya kita bisa melihat Dragon menemukan seseorang wanita di rumah dengan berceceran darah di jalannya. Wanita itu adalah ibu rambut merah alias ibu daripada Shanks dan juga Shamrock, yang kemudiannya meminta tolong kepada Dragon ini dengan berkata, Tolong bawakan anak-anakku menjauh dari pulau ini, jangan biarkan dia mendapatkannya." Sementara itu kita juga bisa melihat ibu dan juga Tits ada di suatu kerangkeng atau ditangkap atau dijadikan budak. Dan ibu Tits berkata kepada Tits, "Sini Tits, tidak apa-apa, kau harus bertahan hidup bagaimanapun caranya." Lalu sang MC Tenryubitot itu kembali berkata, "Dan kalau kau seorang bangsawan dunia, kau pasti mengenal mereka. Kelinci super langka turnamen kali ini. Selain bocah dari suku Buccaneer yang bertahan lebih dari 800 tahun, akhirnya mereka ditemukan. Klan Devi." Dan ya, chapter ditutup dengan komentar editor yang berkata, "Semua terhubung di pulau ini." Dan ya, minggu depan tidak libur. Tetapi sebelum kita akhiri video kita kali ini, ada satu hal yang ingin kukatakan yang akan kita bahas di next video. Bahwa mungkin saja biang kerok, biang masalah kenapa God Valley jadi seperti ini itu adalah ibu daripada Shanks dan juga Shamrock.